Oke, sudah ya. Oke, boleh yang mau record dipersilakan. Nah, saat ini aku di bagian employer branding di perusahaan ya PT Sisi. Nah, itu bagian dari HRD, jadi human resource juga ya HR. Jadi aku di sini mau ngejelasin gimana sih cara kita ngebuat CV ATS friendly, CV yang baik gitu ya supaya bisa lolos nih di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi untuk perusahaanku ini di PT Sisi ini adalah anak perusahaan dari dari Semen Indonesia Group kalau misalkan teman-teman tahu ya, atau SIG, SIG. Nah, di sini aku mau nge-sharing gimana sih cara kita bisa keterima nih di perusahaan-perusahaan besar yang memang kadang tuh mereka itu menggunakan sistem komputer atau yang disebut dengan ATS. Nah, supaya kita itu lolos nih ke program mereka gitu, ke dalam sistem mereka. Jadi kita bisa lolos di tahap pemberkasan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman di sini tahu ya, bagian dari program Kampus Merdeka sebagai contoh ada program magang MSIB gitu ya. Teman-teman di sini dari program studi apa kalau boleh tahu? Matematika, Kak. S1 atau pendidikannya? S1 Yang pendidikan matematika atau murni? murni, Kak. Oke, murni berarti nggak cuma jadi guru ya, tapi juga bisa ngajar, ikut kampus pengajar juga, terus bisa magang juga di perusahaan besar, ikut MSIB-nya juga bisa gitu ya. Dan di sini aku juga mau sharing terkait dengan pengalaman aku waktu aku semester 3, aku itu pernah jadi guru ngajar bimbel Nurul Fikri, kalau misalnya teman-teman tahu NF. Nah, aku jadi guru bahasa Indonesia di sana. Dan ada salah satu adik tingkat. Oh, dia semester 4 juga saat ini, tapi dari pendidikan matematika dan dia jadi guru juga di Nurul Fikri karena dia nanya-nanya ke aku gimana caranya buat CV gitu ya, dan aku coba bantu dia gimana caranya supaya bisa lolos gitu ya di bimbel itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang juga mau sekalian nyambi nih, nyambi kerja gitu ya, ngajar gitu ya, karena itu nggak ganggu kuliah sama sekali. Biasanya aku ngajar tuh sekitar jam 4 sore, jadi tuh nggak ganggu. Kalau misalnya teman-teman mau tanya juga gimana caranya ngajar gitu kan, itu juga nanti kita bisa bahas satu persatu. Oke, untuk bagian yang pertama, kita akan bahas mengenai CV ETS Premi terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di awal, di paling atas itu teman-teman bisa kasih nama teman-teman terlebih dahulu ya. Nah, untuk CV ATS ini sebenarnya dia lebih dipersimpel karena sebenarnya tuh nggak boleh ada foto di CV ATS ini. Cuman karena aku ngelamarnya itu sebagai content creator yang mana itu di bidang kreatif, jadi aku tambahin fotoku di sini. Nah, untuk tahu apakah harus dimasukin foto ini atau enggak, teman-teman bisa lebih ke arah berpikir sih. Sebagai contoh, kalau misalkan teman-teman itu bekerjanya apa ya, di depan kamera ataupun lebih banyak menghadapi banyak orang gitu ya dalam komunikasi teman-teman. Nah, kalian tuh harus masukin foto teman-teman. Karena ini yang aku dapetin juga ya ilmu di tempat magang aku saat ini, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan emang kita lebih banyak menghadapi orang gitu ya di luar eksternal perusahaan, maka yang dibutuhkan juga dari segi penampilan kita. Jadi dibutuhkan nih muka, wajah atau tampilan dari muka kita itu sendiri. Nah, terus setelah itu kalian bisa masukin alamat kalian dari sebagai contoh di sini ya, aku rumahnya di sini dan kalian bisa tambahin nomor telepon kalian. Nah, ini hal yang sepele tapi ternyata sering banget ditemuin gitu ya, terutama di apa ya, sesuai dengan pengalaman mentor aku juga gitu ya yang kerja di HC atau Human Capital atau HRD ini, kadang mereka tuh ada beberapa kandidat membuat CV tapi ternyata tuh nggak ada kontaknya. Jadi bingung nih ketika udah cocok, oh kontaknya kita mau menghubungi kemana? Nggak bisa gitu. Dari itu ternyata banyak teman-teman kandidat yang seperti itu ya. Dan yang kedua, harus sertakan email juga. Jadi dibuat lebih simpel, jadi setelah nomor telepon, kasih emailnya. Nah, setelah itu, kalian bisa tambahin LinkedIn kalian. Kalau kalian belum punya akun LinkedIn, lebih baik buat akun LinkedIn itu sekarang. Karena LinkedIn itu sangat membantu teman-teman. Karena dulu tuh ketika aku pertama kali buat LinkedIn, itu aku bingung kan mau ngisi apa aja. Tapi ternyata itu sangat berguna ketika nanti teman-teman pas udah mau lulus, itu teman-teman diminta untuk ngisi SKPI, surat keterangan prestasi. Jadi ketika itu nanti ketika teman-teman mau lulus ya disuruh untuk ngisi
SKPI terkait dengan prestasi teman-teman, organisasi teman-teman. Nah, itu kalau misalkan teman-teman masukin ke LinkedIn, jadi teman-teman tuh bisa selalu ingat, oh ya pernah jadi panitia apa aja, terus mengenai kegiatannya itu bagaimana. Nah, itu supaya dibuat aja sih akun LinkedIn-nya. Nah, ini TikTok dan Instagram emang sengaja aku masukin di sini ya untuk akun aku karena memang aku bekerjanya content creator, sosial media, jadi aku masukin semuanya terkait dengan portofolio semua ada di situ. Nah, kalau misalnya teman-teman punya portofolio sebagai contoh, teman-teman suka banget nih ngedesain. Ini kan sebenarnya skill yang di luar dari matematika ya, di luar dari akademik. Tapi kalau misalnya teman-teman punya di organisasi misalkan pernah jadi HPD, tim HPD desain, masukin aja portofolio di dalam sini karena ini juga sangat dibutuhkan saat ini, terutama dari desain grafis ya meskipun kita dari matematika gitu. Nah, nanti untuk contohnya di sini kita akan coba buka ya, tapi nanti gitu ya di bagian portofolio nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, next di sini selanjutnya adalah di bagian summary. Jadi setelah nama ada summary. Nah, summary di sini adalah bukan keterangan mengenai eh, teman-teman misalkan menuliskan saya adalah seorang yang ambisius, saya ada seorang yang percaya diri, berkomitmen. Nah, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih ke arah ringkasan dari berbagai macam pengalaman teman-teman punya. Sebagai contoh di sini ya, kalau aku dalam bahasa Inggris, ini kalau di Indonesiain, aku adalah seorang student di tahun ketiga, third year student ya, yang jurusannya itu manajemen dengan konsentrasi marketing. Nah, saya ini punya berbagai pengalaman di bidang digital marketing dan juga public speaking. Saya seorang content creator dengan 24.000 followers di TikTok dan juga 10.000 followers di Instagram. Saya pernah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan dan saya juga bekerja sebagai freelancer di bidang digital marketing. Nah, spesialisasinya itu mengenai pembuatan modul pelatihan dan juga membuat video edukasi, membuat konten di media sosial, konten script dan lain sebagainya. Dan saya juga berpengalaman sebagai duta UNJ dan juga duta Museum Listrik PLN yang ada di Taman Mini. Nah, dari beberapa eh, pencapaian di bidang tersebut, saya juga punya pencapaian di bidang kreatif esai, membuat esai gitu ya, esai ilmiah dan juga video competition. Dan di sini saya juga pernah menjadi berbagai pembicara di beberapa event, dan saya juga mengikuti banyak training dan sertifikasi di bidang digital marketing. Dan saya itu sangat excited ya, atau sangat tertarik nih untuk memulai dari profesional karir. Jadi di bagian summary ini kebanyakan orang tuh nulisnya lebih ke arah hal umum sebagai contoh yang aku pernah temui ya. Karena aku juga sering nge-review CV teman-teman semua, kadang di TikTok dan juga Instagram aku suka nge-share kalau misalnya teman-teman mau di-review CV-nya dan kebanyakan dari CV yang aku review di bagian atas ini lebih ke arah yang umum. Saya merupakan mahasiswa yang sangat kreatif, yang sangat jujur dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kayak gitu itu sebenarnya nggak bisa diukur ya. Jujurnya itu seperti apa, berkomitmennya itu seperti apa, bersungguh-sungguhnya itu seperti apa. Jadi kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalkan dari sini, berdasarkan pengalaman dan juga terutama ada angka-angkanya, itu lebih meyakinkan si rekruternya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah jadi bendahara, jangan cuma menyatakan bahwa saya menjadi bendahara yang jujur, tapi teman-teman juga bisa tambahin dengan sebagai contoh, saya pernah menjadi bendahara dengan memegang uang sebesar berapa juta. Karena dari angka nominal tersebut juga ngebantu si rekruter tahu nih, oh ternyata dari uang yang sebesar itu si orang ini bisa megang gitu, bisa mengelolanya dengan baik. Karena itu bisa jadi nilai plus teman-teman juga. Nah, ini di bagian summary-nya. Lalu yang kedua di bagian work experience. Nah, kalau misalkan teman-teman belum pernah bekerja sebelumnya, berarti ini bagiannya yang salah satunya di skip ya, di skip aja. Tapi karena aku juga pernah bekerja, jadi aku tambahin di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah magang atau pernah ngejalanin suatu apa ya, kontrak gitu, kontrak kerja, project kalian bisa tambahin juga di sini karena aku pernah jadi humas juga di bagian humas UNJ. Jadi aku ngejelasin bahwa aku tuh di tahun 2022 November sampai tahun 2023 November juga. Nah, di sini aku ngejelasin mengenai job desk-nya. Kalian tuh ngapain aja dan apa pencapaian pernah kalian dapat. Sebagai contoh, di sini aku membuat suatu komunikasi antara publik dan juga
dari internal UNJ. Aku tuh ngasih tahu mengenai informasi Universitas Negeri Jakarta gitu ya, akademiknya, dan juga aku melakukan berbagai kunjungan-kunjungan gitu ya di sekolah-sekolah untuk mempromosikan UNJ. Nah, ini semua aku jelasin. Dan di tahun aku ketika si Humas UNJ ini mendapatkan award, aku masukin juga ke sini. Jadi karena meskipun ya kita itu mewakili sebuah lembaga, sebagai contoh deh, teman-teman join sebuah organisasi nih. Nah, organisasi itu menangin sebuah award, misalkan UNJ Award gitu ya. Terus kalian bisa banget masukin si award tersebut di dalam CV teman-teman, karena di dalam kepengurusan teman-teman semua, istilahnya kalian bisa mendapatkan si achievement tersebut atau pencapaian tersebut di organisasinya. Kalau bisa belum bekerja, berarti ini di skip aja ya, atau belum pernah magang. Magang tuh masuknya ke work experience ini. Dan selanjutnya adalah organizational experience. Nah, ini yang penting ya, kalau misalnya teman-teman join organisasi, kalau teman-teman dapat beasiswa dan masuk ke forum beasiswanya itu, kalian juga harus masukin. Jangan lupa tambahin tahun dan juga bulannya. Dan kalian jadi apa aja di situ kalian masukin. Sebagai contoh, aku jadi koordinator dari BSI Scholarship. Terus aku ngebuat sebuah social project di Ramadan. Terus aku membuat sosialisasi tentang pembukaan beasiswa ini dengan total berapa partisipan. Nah, kalau misalkan teman-teman ngebuat suatu acara, sebagai contoh buat acara kompetisi lomba lah di organisasi teman-teman. Nah, kalian juga harus sertakan berapa orang yang berpartisipasi dalam lomba tersebut dan gimana cara teman-teman ngegayat banyak orang. Contoh teman-teman di HPD, oh aku ngebuat desain. Terus dari desain ini ternyata di media sosial tuh banyak banget yang ngeliat, berapa orang yang ngeliat, terus abis gitu berapa orang yang daftar yang memang tertarik dari desain yang teman-teman buat gitu ya. Itu bisa dilayani. Jadi usahakan dari setiap job desk yang teman-teman masukin di sini, sertakan juga dengan angkanya. Jadi berapa partisipannya. Sebagai contoh yang tadi bendahara megang berapa uangnya, aja sekitar-sekitar aja, jangan sampai kayak megang 53.760. Nah, itu nggak usah, tapi lebih ke arah misal 50 juta plus kayak gitu aja. Dan itu harus disertakan secara spesifik. Jadi istilahnya jangan sampai CV teman-teman tuh kosong. Istilahnya misalkan cuma nulis HPD dari Hima Manajemen, misalkan dari Himpunan Mahasiswa Matematika atau dari BEM Fakultas FMIPA gitu ya. Nah, itu jangan kayak gitu aja, tapi juga sertakan mengenai job desk dan pencapaian yang teman-teman dapatkan di situ. Nah, kalau misalkan di bidang sosial media, itu aku ditambahin di sini, misalnya ya, aku ngebuat Instagram filter dengan impresinya berapa orang yang lihat nih. Terus ngebuat berapa konten di Instagram. Aku ngebuat 200 konten dan juga membuat 200 caption. Aku ngebuat mengenai Instagram Reels juga. Nah, ini juga dimasukkan ke dalam bagian dari job desk ya. Jadi semuanya lebih baik dimasukin aja. Nah, terus next setelah di bagian organisasi tersebut, teman-teman udah kasih tahu semua job desk-nya. Selanjutnya adalah bagian edukasi. Nah, di bagian edukasi ini, kalian contoh Universitas Negeri Jakarta dari tahun 2022 ya, berarti Agustus 2022 hingga saat ini. Terus kalian jurusannya matematika, sarjana matematika, terus dengan IPK teman-teman sementara ya, IPK sementaranya berapa. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak punya pengalaman kerja atau cuma pengalaman organisasi, teman-teman bisa masukin mata kuliah di bagian sini. Jadi, sebagai contohnya, em, mata kuliah yang relevan. Jadi, mata kuliah yang relevan, kalian masukin juga ke sini. Sebagai contoh, kalau misalkan di bidang matematika, kalian mau masuk ke accounting, misalkan akuntansi di sebuah perusahaan. Nah, mata kuliah apa kira-kira yang relevan di dalam situ? Jadi, kalian juga harus masukin ke sini. Dan project apa yang kalian buat, sebagai contoh, kalian punya tugas PJBL atau Project Based Learning ya dari dosen teman-teman. Misalkan suruh analisis keuangan perusahaan atau suruh nganalisis apa gitu ya dari tugas UAS ataupun UTS-nya, kalian juga masukin di sini di deskripsinya tuh kalian ngejelasin misalkan mengerjakan suatu project ya, tugas atau project misalnya mengenai
bla 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 bla, misalnya mengenai analisis analisis keuangan misalkan perusahaan. Nah, terus nanti kalian bisa masukin lagi di sini penjelasannya apa aja, ngapain aja. Nah, itu dideskripsiin lagi. Nah, ini adalah part yang salah satunya yang penting juga gitu ya, yang aku dapatkan ketika magang ini. Jadi aku pikir di bagian ini tuh cuma sampai IPK aja, tapi ternyata enggak. Justru kita harus ngedeskripsiin apa mata kuliah yang relevannya, yang mungkin bisa ngebantu. Karena ketika nanti interview, kan kalian bakalan ngomong ya sama HRD-nya ya, sama usernya ketika interview. Jadi si HRD ini bisa istilahnya memperdalam dari diri kalian. Oh, kamu pernah belajar mata kuliah ini ya? Di mata kuliah ini kamu ngapain aja? Belajar apa aja yang kira-kira relevan sama pekerjaan yang kamu lamar sekarang? Nah, itu juga masuk ke sini. Jadi harus teman-teman deskripsiin juga lebih banyak di bagian edukasi. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah ikut project dosen, masuknya ke bagian projects. Sebagai contoh, aku pernah ikut dosen jadi asisten dosen. Di sini aku tulis lecturer social media assistant, karena waktu itu aku jadi asisten dosen sosial medianya. Jadi aku ngejelasin aku job desk-nya ngapain aja, ngebuat apa aja. Nah, itu aku jelasin juga. Nah, ini di bagian project. Dan selanjutnya, ini kalau teman-teman punya lisensi dan juga sertifikasi ya, ikut sertifikasi, ikut lisensi juga gitu. Misalkan contoh dari BNSP, kalian juga bisa masukin di dalam sini. Dan yang terakhir ini adalah skill, bukan yang terakhir sih, beberapa di terakhir ya. Ada skillnya, kira-kira skill apa yang teman-teman punya? Sebagai contoh, dari segi matematika ya. Kalau misalnya kalian pernah menggunakan SPSS ataupun menggunakan alat-alat penghitung lainnya, software gitu ya, itu disebutin semuanya di sini. Saya bisa menggunakan SPSS. Dari segi matematika, ada alatnya lagi nih. Sebuah alat apa buat menghitung keuangan atau buat menghitung suatu perhitungan matematika. Nah, kalian bisa masukin dalam sini. Nah, karena aku suka buat konten, buat modul, grafik desain. Jadi aku juga masukin dalam sini untuk skills-nya. Nah, selanjutnya adalah mengenai ini penghargaan ya. Penghargaan kalian juga bisa masukin kalau misalkan teman-teman pernah jadi moderator, pernah jadi MC, kalian masukin aja di sini. Sekecil apapun itu ya istilahnya, oh moderator padahal acaranya hanya di hima aja di apa ya di dalam himpunan aja, di organisasi aja. Nggak apa-apa, masukin aja di sini sebagai moderator, sebagai MC, itu dimasukin aja. Yang penting apa? Yang penting CV-nya itu jangan kosongan. Jadi jangan sampai aku nggak punya pencapaian, ya udah nggak usah lah masukin honors dan awards di sini, nggak usah. Nah itu yang salah ya. Tapi kalau misalkan kalian moderator atau MC, masukin aja ke dalam CV supaya CV kalian nggak kosongan, istilahnya kayak gitu. Sekecil apapun pengalaman kalian harus dimasukin. Misalkan kalian pernah menang lomba. Nah, di sini aku pernah menang berbagai lomba, misalnya menang esai, aku tulis di sini diadain dari mana. Nah, itu adalah salah satu cara supaya HRD-nya itu tertarik sama kalian. Jadi itu kalian nggak kayak, oh ini cuma kuliah doang gitu, kuliah pulang, kuliah pulang. Terus kayak misalkan ikut organisasi, tapi kayak dia bingung nih, oh dia ngapain aja, job desk-nya tuh nggak diketahui di organisasi tersebut gitu ya. Jadi yang namanya HRD, ketika dia seleksi awal di berkas, itu benar-benar di screening CV kalian. Jadi nggak cuma kayak, ini cuma berkas doang, ya udahlah, biasa aja gitu ya, nulis, yang penting ada lah berkasnya CV ini. Nah itu jangan sampai ya. Tapi buatlah CV ini sebagus mungkin, sedetail mungkin, sekecil apapun. Kayak tadi ya, bendahara, megang uang berapa, bikin desain, berapa jumlah desainnya. Nah itu tetap dimasukin aja gitu, supaya kalian lebih banyak gitu isian CV-nya. Nah kalau misalnya kalian lihat di sini, kok CV aku banyak banget ya. Nah, ini karena efek dari sini nih. Ada total followersnya, ada engagement rate-nya, itu semua aku masukin. Jadi kelihatan tuh CV-nya itu kayak, wah banyak banget ya gitu. Padahal sebenarnya nggak banyak-banyak juga sih, biasa aja sih. Cuma kayak lebih ke arah kita tuh nge-branding diri kita tuh lebih baik, ngedetail gitu, lebih detail. Jadi ibaratnya kayak, wah nih CV-nya 2 halaman, banyak nih pengalamannya gitu kan. Nah, itu lebih detail kita jelasinnya di dalam CV tersebut gitu. Nah, kira-kira dari penjelasan aku ini ada nggak yang mau ditanyain sama teman-teman?
Kalau ada yang mau nanya, boleh tanya aja dulu. Di kolom chat juga nggak apa-apa, atau mau raise hand juga nggak apa-apa kalau mau tanya-tanya seputar CV. Ada yang mau tanya, teman-teman? Di luar CV juga nggak masalah, misalkan gimana caranya dapat sertifikasi. Nah, itu teman-teman bisa banget ikut sertifikasi BNSP ataupun sertifikasi lainnya gitu ya, atau kursus-kursus. Biasa di matematika sih ada kursus-kursus juga yang bisa diikut sertakan gitu. Dan mungkin aku di sini sedikit sharing mengenai yang ngajar di Nurul Fikri ya. Sebenarnya aku belum punya banyak pengalaman waktu itu, dan bahkan temenku yang dari matematika itu tapi pendidikan ya, pendidikan matematika, dia coba ngelamar dan alhamdulillahnya lolos gitu ya. Bahkan sampai sekarang tuh sekitar udah 3 bulanan ngajar di sana. Dan aku pun ngasih tahu kayak mengenai CV ini, kamu bilang apa ya, kamu ngejelasin mata kuliah apa yang udah kamu pelajarin. Karena apa, itu bakal berpengaruh banget ketika kalian mau ngelamar kerja, terutama dari HRD-nya tersebut kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat beasiswa, itu juga nilai plus gitu, mau KIPK, mau KJMU, nah itu semua dimasukin aja, apalagi beasiswa prestasi. Terus mengenai tugas-tugas project, kalian masukin aja di bagian project ini. Kalian masukin aja, sebagai contoh tugas UASnya ngapain, terus kunjungan kemana, kalau misalnya ada KKL, kalau misalnya ada KKL ya, kuliah kerja lapangan, kalian masukin aja di sini, supaya menuhin CV kalian. Kayak gitu, jangan sampai CV-nya kosongan gitu ya, cuma kayak organisasi ini, tapi job desk-nya nggak dijelasin secara detail, nah itu jangan sampai kayak gitu. Nah, kira-kira dari sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak nih? Boleh kalau ada yang mau tanya di kolom chat juga nggak masalah ya. Oke, kalau belum ada yang ditanya, aku sharing mengenai yang bagian kedua. Oh, ada yang nanya ya di chat ya. Baca CV secara singkatnya dari Syarifah ya. Terima kasih ya udah bertanya. Aku pernah lihat dari TikTok ada beberapa HRD yang baca CV secara singkat. Jadi kalau ngirim CV lebih dari 1 lembar, itu efektif atau enggak? Jawabannya adalah untuk maksimal itu 2 halaman kalau mau CV ATS. Jadi kenapa alasan kita harus pakai CV ATS ini supaya kita tuh bisa menuhin tempatnya. Sebagai contoh ini kan masih ada spasi. Kita bisa aja kita ke atasin gitu ya. Terus dari segi fontnya ini bisa aja kita kecilin lagi supaya nggak lebih gitu ya dari 2 halaman. Berbeda dengan CV desain atau kreatif yang biasanya dia itu ada kayak desainnya gitu ya, warna-warnanya gitu ya. Nah, itu yang kadang malah nggak lolos di sistem pembaca dari sistem komputernya itu. Jadi lebih baik justru yang kayak gini, lebih ke simple dan juga bisa gampang di screeningnya karena dari per poin-poinnya ini udah jelas banget kayak gitu sih Syarifah kalau misalkan dari aku. Jadi emang benar HRD itu karena emang banyak ya yang diseleksi. Jadi ada 2 sistem seleksi teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu di screening dulu CV-nya pakai komputer. Nah, kalau misalkan dari segi komputernya aja udah nggak lolos, ya udah berarti udah nggak lolos gitu kan nextnya. Nah, setelah itu, ketika udah lewat dari komputer, baru si interviewnya itu ketika kita mau sesi interview, mereka tuh ngebaca juga gitu. Jadi sebelum interview, lolos gak ya ke tahap interview ini? Nah, itu juga si ARD-nya ngebaca screening cuma sebentar doang. Jadi cuma nemuin kata-kata kuncinya aja. Nah, ini juga hal yang penting dalam CV. Sebagai contoh, kalau misalnya di jurusan matematika, sebentar ya, aku coba cari juga.
Sebagai contoh kalau misalkan teman-teman di jurusan matematika mau jadi guru gitu ya, mau ngajar, otomatis pengalaman yang harus di statement di situ adalah mengenai pengalaman mengajarnya. Jadi sebagai contoh, kalian pernah mengajar apa aja gitu ya, di bimbel apa aja, terus mata pelajaran apa yang kalian kasih gitu ya, materi apa aja yang kalian kuasai. Itu kalau misalnya jadi guru. Nah, kalau misalkan jadi penasihat keuangan, ini dari matematika juga, kamu tuh bisa banget masukin mengenai analisis keuangan. Apa aja dari software ataupun alat yang kamu gunakan, nah itu dimasukkan ke dalam sini. Terutama di bagian summary-nya ini, itu harus disesuaikan dengan pekerjaan yang kamu lamar. Makanya ada orang yang bilang, kalau misalkan kita mau ngelamar suatu pekerjaan, kita itu nyiapin banyak banget CV dari masing-masing bidang. Contoh, kita mau ngelamar guru sama ngelamar sebagai analisis apa orang yang bilang ketika kita mau lamar kerjaan, kadang nggak cuma satu CV, tapi banyak CV yang kita siapin. Karena tergantung dengan posisi kerjanya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngelamar suatu pekerjaan sebagai contoh ya, di sini aku mau buka sebuah platform kerja. Cara kita tahu kata kunci yang akan lolos di CV ETS itu adalah kalian bisa baca di job description-nya sebentar. Misalkan matematika di sini pencarian. Cara supaya lolos CV ETS itu nggak cuma mengenai dari kesimpulan si resume-nya, si CV-nya, tapi juga mengenai apakah yang mereka cari itu sesuai kata kuncinya dengan yang ada di CV kalian. Jadi kalau misalkan ternyata oh nggak sesuai nih, berarti ya itu nggak masuk gitu ya dalam situ. Sebagai contohnya, ini ada bimbingan belajar misalnya. Aku coba klik. Ini aku coba cari yang lowongan matematika ya. Nah, ini ada contoh lowongan kerja data analis, dia dari jurusan matematika, statistik, sama teknik informasi. Nah, kalian kalau misalkan mau tahu jurusan yang gajinya gede dari matematika, itu paling gede tuh data analis. Kalian kalau mau jadi data analis, gajinya tuh lumayan. Sampai kayak 7 juta ini di awal ya, di awal bekerja. Around 5 sampai 7 juta itu termasuk gede juga sih. Nah, sebagai contoh di sini,
Dia kualifikasinya adalah mencari pendidikan S1 jurusan matematika ya. Terus pengalaman minimal 2 tahun di bidang manufaktur. Nah, terus dia ada tools analisis data Google Data Studio, SQL, BigQuery, sama Power BI. Lalu ada Excel, SPSS, dan juga SAS. Nah, yang ini yang tadi aku sebutin itu masuk ke dalam skill. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau ngelamar di perusahaan, lihat skill apa yang dia butuhin, dan kalian masukin ke dalam CV-nya. Sebagai contoh tadi, nah kalian masukin aja di sini di skills-nya. Adalah SPSS, SAS, SQL gitu ya, analisis tools yang tadi ada di lowongan tersebut dimasukin ke dalam CV kalian. Supaya si komputer itu bisa ngebaca, oh nih cocok nih dengan apa yang mau dicari dan apa yang sudah terbaca di komputer, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngelamar di suatu pekerjaan, sebagai contoh kalian ngelamar di sini, tapi kalian nggak ada kata kunci SQL, nggak ada kata kunci SPSS, ya udah langsung dieliminasi kayak gitu. Jadi sebenarnya komputer ini ada plus ada minusnya juga ya. Jadi tergantung bagaimana kita menyusun dengan baik. Nah, next, ini mengenai uraian tugas sebagai contoh. Dia ngebuat database, spreadsheet, survei, dan juga dia ada metode statistik, algoritma, perangkat lunak gitu ya, dan juga mengenai bagan, grafik, dan juga dashboard, bisa mempersiapkan laporan, terus bisa menjelaskan hasil analisis keuangan gitu ya, terus mengumpulkan data, mengidentifikasi peluang. Nah, itu adalah salah satu contoh dari uraian-uraian tugasnya dan kalian bisa masukin ke dalam CV kalian. Contohnya, analisis keuangan itu kan bisa masuk ke dalam misalnya pengalaman kalian sebagai bendahara. Ya udah kalian masukin kata kuncinya tadi menganalisis keuangan. Misalkan kalian ditugasin sama dosen kalian buat ngumpulin data. Nah, kalian juga masukin aja tuh di bagian yang tadi, yang projects, atau bisa juga masuk ke dalam education. Dimasukin ke dalam situ gitu ya. Misalkan kalian membuat sebuah analisis data dengan spreadsheet dan juga dengan menggunakan SPSS, menggunakan Excel, nah itu juga dijelasin. Jadi kayak gitu untuk cara kita supaya lolos gitu ya, dan juga supaya kita lolos screening mau komputer maupun dari recruiter itu sendiri, ya kita harus masukin si kata kunci tersebut kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada kata kuncinya ya udah pasti dieliminasi gitu dari sistem recruiternya sendiri ataupun dari program komputernya. Itu sih jawaban aku, Syarifah Anatasya ya. Makasih atas pertanyaannya. Next mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Saya seiring berjalannya waktu juga nggak apa-apa sih kalau misalkan mau nanya ya. Nah, next kita ke bagian portofolio. Nah, kalau misalkan kalian lihat ini adalah portofolio aku, karena aku bidang kreatif ya. Jadi aku masukin mengenai sosial media portofolio aku. Nah, ini adalah website, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian cari website Nursyifa Nadia Astuti My Canvas site, akan muncul portofolio aku. Nah, cara ngebuat portofolio gimana gitu ya, misalkan kalian suka ngedesain, atau portofolio matematika itu juga bisa masuk ke dalam portofolio ya. Sebagai contoh, yang kayak tadi analisis keuangan, alat-alat atau tools apa yang kalian gunakan, nah itu bisa dimasukkan ke dalam portofolio ini juga. Nah, aku ngebuat sebuah portofolio, ini penjelasannya sama aja ya, kayak di summary. Terus ini beberapa modul yang ku buat, terus grafik desain, aku pernah ngedesain kayak gimana aja.
Terus di sini aku jadi asisten dosen, aku buat apa aja di sini desainnya. Terus mengenai video kreatif ya aku juga masukin. Nah, ini sosial media portofolio. Ini belum diperbarui ya. Dan kolaborasinya kayak gimana? Karena aku bikin video, jadi aku masukin ke dalam sini. Nah, cara membuat si portofolionya ini adalah kalian bisa banget kalau misalnya tahu aplikasi Canva, kalian buka aplikasi Canva dan ini gratis buat bikin websitenya. Jadi nggak berbayar ya buat bikin website, alias gratis. Nah, contoh di sini kalian udah buka Canva, udah punya akun Canva-nya juga, kalian bisa cari di templates. Kalian bisa klik templates, ini buat websitenya. Kalau misalnya kalian mau bikin website buat organisasi, itu nggak masalah juga. Kalian mau buat portofolio buat kalian, itu juga nggak masalah ya. Ini cara membuat website. Nah, ini lebih simpel sih sebenarnya. Kalian istilahnya bisa menggunakan cara ini daripada bikin website beneran yang susah banget gitu ya. Kalian bisa pakai ini. Nah, next kalian ketika sudah klik template, kalian bisa scroll di sini, nanti akan ada tulisan website. Sebentar ya. Oke, kelewat nih website. Nah, nih ada website, kalian bisa klik di sini. Dan nanti kalian bisa langsung search aja portfolio. Jadi kalian bisa desain di sini. Contohnya, kalian mau membuat sebuah portofolio kayak gini ya. Ada portofolio, kalian bisa klik aja, terus kalian bisa customize template-nya. Ini kalau ini yang pro ya. Kalau nggak pro dia nggak ada tanda ininya, nggak ada tanda eh, mahkota ya, nggak ada tanda mahkotanya. Nah, ini sebagai contoh, ini dia yang free. Kalau ini dia pro, ini pro. Ya, sebagai contoh aku mau ngambil yang free ya, sebentar. Nah, ini portofolio. Ini punya Rio, punya orang ya. Dia ngebuat sebuah portofolio. Nah, kalian bisa langsung klik customize aja. Customize di website-nya itu. Oke, baik Ibu Novriska. Terima kasih ya, Shiv. Iya, Ibu. Ya, oke teman-teman nanti bisa langsung tanya jawab aja discussion ya. Saya pikir ini benar-benar pembahasan yang relate banget sama teman-teman ya. Kan saya aja belum punya Iya. website nih, Shiv. Jadi pesan saya sedikit adalah mulai kumpulin portofolio ya, Shiv. Jadi buat nanti Betul. bekal interview, kemudian CV, terus karena sekarang sudah based on digital, jejak digital akan berpengaruh, tapi jangan sampai itu merusak atau menjadi kalian yang ansos gitu loh, antisosial, nggak pengen dicari sama siapapun ya, atau apa katanya NGL, anak Gen Z yang NGL no, tapi tetap harus punya portofolio yang positif. Saya pikir seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, terima Betul, Ibu. kasih Syifa, teman-teman prodi matematika. Saya undur diri dulu ya. Nanti kita koordinasi lagi. Aldona, thank you ya. Aldona nitip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini kalau misalkan kalian mau buat portfolio, mau buat website, nah ini sebenarnya salah satu cara kalian buat peluang bisnis juga sih sebenarnya. Buat jasa bikin website gitu ya, padahal ini gratis, tapi kalian bisa kayak buat ini jadi berbayar, misalkan 25.000 gitu ya, buat bikin websitenya, buat website orang gitu ya. Nah, di sini kalian bisa desain-desain, tambahin gambar gitu ya, dengan elemennya, dengan ditambahin teksnya juga, atau bisa upload foto kalian. Nah, setelah itu, di sini aku mau ngasih tahu, kok bisa sih di atas sini ada tulisan home, terus ada tulisan modul, terus bisa pindah lagi ke filter Instagram, ada menu-menunya ya di atas, padahal dia itu cuma satu halaman aja. Tapi kenapa dia bisa ada menunya? Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari Canva. Jadi kalian buat tambahin menunya itu kalian bisa klik bagian pojok kanan. Nah, di sini kan ada tulisan 1, 2, 3 about, 4, 5, 6 projects. Nah, untuk menunya itu kalian bisa masukin di sebelah angka 2-nya.
Sebagai contoh nih dia ngejelasin mengenai about Rio Sterling ya. Jadi ditambahin nih kata about-nya. Jadi nanti kalau misalkan kita preview, maka dia akan muncul beberapa navigasinya. Sebagai contoh, kita coba preview dulu ya. Nah, jadi kayak gini, dia ada home, ada about, ada project, ada testimonials gitu ya. Nah, ini kalian bisa scroll aja ke bawah dan juga bisa klik di menunya ini. Jadi, nah, kalau misalkan kalian nggak buat desain, tapi ternyata di menu pertama ini pengen diperpanjang lagi nih, ya udah kalian bisa panjangin aja kayak gini. Jadi ini masih fleksibel ya. Mau kalian panjangin atau mau kalian pendekin, nah itu nggak masalah. Nah ini masih dalam satu slide. Ini satu slide nih, satu bagian ya, satu part, satu sectionnya. Terus contoh di sini dia ngejelasin tentang Rio Sterling itu apa. Nah ini dijelasin di sini. Dikasih fotonya juga. Terus backgroundnya dia dari universitas apa aja. Atau dia pernah kerja di mana. Nah ini dijelasin nih. Oh dia pernah intern atau magang. Terus dia ternyata lulusan dari Trustworth University. Terus dia pernah bekerja juga ya di educational or work affiliation. Nah, itu dimasukin dalam background-nya ini. Nah, terus kira-kira fokus karena dia ngedesain, jadi desain fokusnya apa aja. Nah, kalau misalkan kalian matematika, kalian fokusnya kemana? Apakah analisis keuangan, terus tools apa yang kalian pakai? Nah, itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini ada project-project galerinya dimasukin sama dia. Terus kalau kalian pernah gabung HPD ya dalam sebuah organisasi, kalian bisa masukin desain-desain kalian di sini. Sama kayak yang tadi punya aku. Dan terakhir kalian harus masukin Canva. Tinggal klik website tadi ya, template-nya udah ada, tinggal kalian pakai. Terus gimana kalau misalkan kita mau publish? Klik aja publish website di atas ini. Nah, kalau misalkan kalian udah publish website, di sini akan ada URL-nya atau link kalian nanti. Sebagai contoh, aku mau masukin Nurshifa Nadia Stuti 25.mycanvas-site. Jadi, kalian bisa publish. Langsung klik aja deh publish website. Jadi, nantinya kalian akan jadi seperti ini deh website-nya. Jadi ini adalah portofolio yang bisa kalian masukin juga nih kalau misalnya kalian suka desain-desain, itu dimasukin aja ke sini. Nah, kadang ada yang nanya, kan jurusan matematika apa gunanya sih desain ini? Nah, jangan salah teman-teman. Kadang di perusahaan itu kita tuh nggak cuma pegang satu job desk. Sebagai contoh, kita emang misalkan analisis keuangan, tapi ada suatu ketika kita misalkan membutuhkan suatu desain grafik gitu ya. Nah, itu kita bisa ngebuat sendiri dan itu adalah salah satu nilai plusnya. Kalau misalkan kalian bekerja di suatu perusahaan, karena kayak perusahaan kadang tuh pengennya kita tuh kayak bisa apa aja bisa gitu ya. Nah, itu hal yang salah satu bisa buat kalian dilirik lah oleh si recruiter ini dengan adanya si portofolio. Jadi portofolio itu juga sangat penting. Kalau kalian pernah ngajar, kalian pernah ikut kegiatan, jadi portofolio ini nggak cuma desain ya teman-teman, tapi kalau misalnya kalian pernah jadi moderator, jadi MC, masukin aja ke sini. Pernah MC di acara apa aja, dijelasin. Kalau misalnya kalian ada fotonya, masukin fotonya. Nah, itu hal yang sangat bagus ya. Jadi si perusahaan pun juga kayak tahu, oh ternyata dia ini mahasiswa yang aktif juga gitu ya di perkuliahannya gitu. Jadi jangan sampai kayak udah CV-nya kosongan, nggak ada portofolionya gitu ya. Nah itu bakal susah banget cari kerjanya. Bahkan nyari magang pun akan susah juga nantinya gitu teman-teman. Dan itu yang harus teman-teman apa ya pelajari dari sekarang, persiapkan diri dari segi CV, terus dari portofolio, karena teman-teman kan dikit lagi masuk semester 5 ya. Entah apakah ada program untuk magang, kalau misalnya kalian disuruh ikut magang ya, oh kalian disuruh ikut magang nih atau suruh KKL di mana di mana di mana. Nah, itu kalian harus siapin CV kalian sih kalau misalnya disuruh untuk magang ataupun PKL kayak gitu. Nah, ini adalah untuk bagian CV dan juga portofolio. Aku harap teman-teman bisa mengerti ya lebih baik lagi gimana cara buat CV yang baik, membuat portofolio yang baik seperti apa gitu supaya nantinya
nggak malu-maluin gitu ya jadi mahasiswa UNJ tapi ternyata nggak bisa bikin CV atau nggak bisa bikin portofolio gitu kan. Tapi harus benar-benar bisa gitu ya. Dan ini bermanfaat banget sih ketika kalian istilahnya bekerja nantinya gitu. And then aku mau ngejelasin mengenai interview ya. Nah, interview dari yang teman-teman harus persiapkan adalah bagaimana teman-teman bisa nge-branding diri teman-teman. Sebagai contoh, dari awal teman-teman masuk interview, sebagai contoh kalian masuk sebuah Zoom, atau kalau offline ya, kalau misalkan interviewnya offline, kalian harus coba perhatiin attitude kalian. Sebagai contoh, kalau kalian lagi duduk, ini jadi pelajaran banget ya buat aku, karena dulu aku tuh sebenarnya ikut seleksi STAN. Kalau misalnya teman-teman tahu ya PKN STAN, aku masuk dan aku tuh tinggal tahap terakhir wawancara. Semua proses sudah aku lewati, terakhir wawancara. Dan ketika wawancara sama interview ya, terus kayak hal kesalahan kecil yang aku lakukan yang ngebuat aku nggak lolos adalah aku mainin kursinya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kursi yang bisa muter-muter kayak gitu, aku duduk dan aku coba muter-muterin kursinya sambil aku ngomong. Mungkin itu efek grogi ya. Tapi ternyata itu ngebuat aku gagal lolos STAN. Dan karena di sini aku juga magang gitu ya di HRD, aku banyak dapet cerita gitu dari mentor-mentor aku bahwa banyak banget nih kandidat yang ketika duduk dia senderan. Jadi ketika interview itu kita nggak boleh duduk senderan. Meskipun nge-zoom, kita kalau senderan sama nggak senderan atau duduk tegap itu pasti beda. Kayak sekarang aku duduknya tegap. Tapi kalau misalnya aku senderan dan agak males pasti bakalan kayak gini gitu ya. Jadi beda. Dan itu ternyata mempengaruhi kelulusan. Ya itu salah satu pengalaman juga ya. Mentorku bilang bahwa si kandidat ini nggak lolos padahal masalahnya sepele, cuma masalah duduk doang. Tapi itu semua diperhatikan gitu. Jadi duduk tuh harus bener, jangan sampai kayak duduknya duduk warteg malah ya gitu, kakinya naik atau gimana, nah itu nggak boleh ya. Itu malah nggak tahu attitude ya, nggak tahu sopan santun. Nah itu yang pertama dari segi attitude. Kalau misalnya teman-teman mau masuk ke ruangan, teman-teman ketuk dulu pintunya, tok 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 masuk gitu ya, ucapkan salam selamat pagi atau assalamualaikum selamat pagi gitu ya. Setelah itu jangan langsung duduk, dipersilahkan duduk dulu sama si interviewnya. Oh iya boleh silakan duduk, baru kalian duduk. Dan jangan mulai bicara sebelum orangnya itu nyuruh kalian bicara. Sebagai contoh, kalian langsung tiba-tiba udah duduk, ya perkenalkan Bu, nama saya Nur Syifa, nah itu nggak boleh. Tapi kita harus tunggu dulu nih si interviewnya mau ngomong apa, baru kita ngomong gitu. Dan selanjutnya adalah sebagai contoh, coba kamu deskripsikan tentang diri kamu. Itu pertanyaan yang sering ada dan caranya adalah kalian harus ngejawabnya dengan teknik dari perkenalan diri kalian, terus kalian dari jurusan apa, namanya siapa, jurusan apa, terus kira-kira kalian pernah berpengalaman apa aja. Nah, di bagian pengalaman ini usahakan yang relate dengan posisi yang dilamar. Contoh kayak tadi, mau ngelamar di data analis ya gitu ya. Terus abis itu dia harus menguasai beberapa macam tools ataupun alat. Nah, kalian ngejelasin, oh ya saya pernah mengikuti mata kuliah bla bla bla. Nah, di bagian sini saya mempelajari bagaimana caranya menggunakan tools SQL, menggunakan SPSS. Nah, itu lebih dijelasin mengenai pengalamannya. Karena kita kan belum lulus ya, berarti belum ada pengalaman kerja sama sekali kan. Jadi itu caranya kita interview. Kalau misalkan belum punya pengalaman sama sekali, sertakan mata kuliah dan juga mengenai project kuliah kalian. Karena itu penting banget ketika kalian magang ataupun ketika kalian kerja pertama kalinya, jangan sampai kayak ini saya jurusan matematika, udah gitu aja perkenalannya. Tapi kalian harus ngejelasin saya juga di jurusan matematika selama berkuliah ini saya mempelajari beberapa mata kuliah nih yang relate dengan pekerjaan yang saya lamar di perusahaan ini. Sebagai contoh ada mengenai analisis keuangan dan itu menggunakan SPSS dan saya sudah mempelajarinya nih di pelajaran gitu ya, di perkuliahan saya.
Dan saya harap dengan adanya pengetahuan atau ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan ini bisa ngebantu saya dalam beradaptasi ketika saya mulai bekerja ataupun magang nantinya. Nah, itu benar-benar dijelasin pengalamannya itu padahal cuma deskripsi diri, tapi kalian bisa sebanyak itu. Gitu ya. Terus yang kedua, yang akan ditanyakan adalah lebih spesifik tentang CV kalian mengenai pengalaman. Pasti nggak jauh-jauh dari pengalamannya. Nah, kalau misalkan kalian ditanya mengenai pengalaman tersebut, sebagai contoh, aku pernah di-interview mengenai karena aku content creator ya. Kamu pernah nggak sih di posisi kamu tuh pengen ngajak teman-teman kamu buat konten, tapi ternyata mereka nggak mau buat konten. Gimana tuh cara kamu ngatasinnya? Intinya kita dikasih sebuah permasalahan, kita disuruh kasih pemecahannya gimana. Gunakan metode STAR. Jadi ada STAR, namanya metode STAR. Kalau misalkan kalian juga cari di Google ya. Yang pertama situation. Ketika kalian mau ngejawab pertanyaan, itu gunakan metode STAR. Tapi jangan sampai ngomong kayak, baik Ibu, saya akan menjelaskannya mengenai metode STAR gitu, bukan gitu ya. Tapi kalian ngejelasin langsung. Sebagai contoh, aku sekalian share aja kali ya biar teman-teman tahu metode STAR. Jadi pada saat wawancara tuh sebenarnya lebih ke si orangnya itu pengen tahu diri kalian lebih dalam lagi. Jadi alasan kenapa kita harus pakai metode STAR ini supaya detail mengenai dari pertanyaannya. Kita ngasih jawaban yang detail supaya recruiter juga tahu tentang diri kita. Jangan sampai kayak, oh kalau saya sih karena memang teman-teman nggak bisa diajak konten ya saya coba paksa aja, ayo kita bikin konten segala macam. Nah itu kan nggak bagus ya. Tapi kita ngejelasinnya lebih runtut nih dengan metode STAR, yaitu ada situation, task, action, dan juga result. Sebagai contoh, di situation, kamu ngejelasin, oh ya baik, Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa ucapkan terima kasih ya atas pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang benar, saya pernah mengalami suatu situasi, yaitu saya ingin sekali membuat suatu konten gitu ya di media sosial, dan saya ingin mengajak teman-teman untuk menjadi talent atau menjadi tokoh gitu ya, tokoh dalam di video tersebut gitu ya. Dan itu adalah merupakan tugas saya. Jadi di sini ada task. Pernah di situasi saya ingin membuat konten dan tugas saya adalah membantu atau mengajak si teman-teman ini supaya bisa berkontribusi dalam pembuatan konten tersebut. Tapi ada suatu permasalahan, Bu. Nah, di bagian task dan action ini ditambahin permasalahannya, dimasukkan permasalahannya. Timbul suatu permasalahan, yaitu teman saya ini tidak ingin membuat kontennya, gitu ya, tidak mau ikut saya dalam membuat konten. Baru setelah itu kita ngejelasin actionnya. Pada akhirnya saya berpikir bagaimana ya supaya teman saya ini bisa berpartisipasi atau kontribusi dalam pembuatan konten. Saya coba bujuklah perlahan-lahan gitu ya. Karena dengan konten ini kita bisa menyukseskan acara kita gitu. Terus saya juga bujuk dengan cara traktir teman-teman meskipun hanya es poci 5.000 yang ada di kantin gitu ya. Nah itu dijelasin. Itu adalah sebuah action yang kalian pada akhirnya, nah itu di result. Pada akhirnya teman-teman saya ini mau Bu dalam melakukan pembuatan konten tersebut. Jadi itu dari situasi yang pernah saya alami berdasarkan pengalaman saya. Nah, itu adalah salah satu caranya untuk metode STAR gitu. Dan juga sebenarnya untuk pendalaman pertanyaan-pertanyaan itu udah pasti beda-beda ya setiap orang tergantung dengan ya tadi posisi yang dilamar dan juga kira-kira dari CV kalian apa dia mau didalamin sama si HRD-nya tersebut gitu ya. Dan selain itu ada pertanyaan yang sering ditanyain juga kalau misalkan kalian mau magang ataupun kalian mau kerja adalah permasalahan gaji. Nah, kalau kalian ditanyain mengenai gaji, jangan artinya tuh kalian nggak ngejawab, oh gaji kalau saya sih terserah ibu aja lah gaji saya berapa. Nah, jangan kayak gitu. Tapi kita ngutarain gaji kita maunya berapa. Sebagai contoh,
Untuk saya sih ngajar, biasanya gitu ya, kalau misalkan menurut dari riset yang telah saya pelajari gitu ya, dari saya cari-cari di Google gitu ya, ternyata untuk gaji atau pasaran biaya gajinya tersebut di angka misalnya 1 juta per bulannya untuk pemula. Sebagai contoh kayak gitu. Terus kalau misalkan ibu ingin atau bapak atau ibu ini ingin diskusi lebih lanjut terkait dengan gaji saya masih diperbolehkan. Nah, itu contohnya dengan gaji. Karena gaji itu juga suatu hal yang penting teman-teman. Karena aku tuh pernah ngelamar di bimbel. Nah, ini sebelum Nurul Fikri ya. Aku ditanya mengenai gaji. Kamu ekspektasi gaji kamu berapa? Terus aku bilang kayak bahwa gaji saya yang saya inginkan adalah menurut saya yang telah saya riset ya, telah saya cari tahu untuk gaji pasarannya adalah sekitar 1 juta per bulannya. Aku bilang gitu. Ternyata dari bimbelnya itu cuma ngasih 20.000 sekali ngajar gitu. Oh mohon maaf Kak gitu ya. Untuk di bimbel kami itu hanya 20.000 sekali ngajar. Itu sudah termasuk transportasi. Aku bilang, oh kalau seperti itu mohon maaf ya Bapak Ibu belum masuk ke dalam eh, kriteria yang saya inginkan, bilang gitu. Jadi negosiasi aja kalau masalah gaji. Jadi intinya jangan kalian iya-iya aja. Kalau misalkan kalian gak cocok, lebih baik tinggalin aja. Jangan sampai kayak kalian udah kerja tiba-tiba kayak, aduh gajinya kecil banget gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi cobalah negosiasi dengan HRD-nya. Nah, cara negosiasi ini, kalian harus ngejelasin juga mengenai branding kalian. Sebagai contoh, Bu, ekspektasi gaji saya 1 juta. Kenapa kamu mengekspektasinya 1 juta? Karena menurut riset saya, bla 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 di Google tuh mengenai gaji ini di pasarannya adalah 1 juta misalkan. Atau kalau misalkan UMR nanti ya kalian ekspektasinya adalah di atas UMR 5 juta. Lalu dengan kemampuan skill yang saya miliki, saya pernah menganalisis keuangan, dengan nominal tersebut sangat worth it gitu ya untuk saya gitu istilahnya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Jadi saya nawar harga yang mahal, gaji yang dengan nominal segitu itu sesuai dengan kemampuan saya gitu. Jangan sampai si rekruter itu atau HRD mikir ini orang milih apa ya mau gajinya tinggi padahal dia nggak bisa apa-apa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tapi kita harus masukkan alasannya kenapa kita mau gaji segitu. Dan selanjutnya terakhir di ketika kalian setelah selesai tanya jawab HRD, kadang HRD itu selesai nih bertanya dan justru malah nanya ke kalian, apakah kalian ada pertanyaan? Nah, di bagian akhir ini adalah yang penting juga, krusial. Kalau kalian lagi interview dan kalian ditanya ada pertanyaan atau enggak, jangan kalian jawab, enggak Bu, saya enggak ada pertanyaan, cukup. Jangan kayak gitu. Tapi usahain kalian tanya sekecil apapun, sedetail apapun. Sebagai contoh, aku waktu ngelamar di perusahaan ini, terus kayak dari HRD nanya kan, kamu ada pertanyaan enggak? Terus aku bilang, saya ada pertanyaan Ibu terkait dengan pekerjaan yang nanti saya akan jalani. Kira-kira untuk jam kerjanya itu seperti apa? Kalau misalnya lagi ngajar, kira-kira untuk jadwal mengajarnya ini apakah fleksibel atau saya bisa ngatur sendiri jadwalnya atau dari perusahaan yang ngatur? Terus dari segi misalkan penggajiannya ini di akhir bulan atau awal bulan, terus mengenai job desk-nya nanti ngapain aja. Nah, itu benar-benar harus kalian pelajari satu persatu. Jadi apa yang belum dijelasin sama mereka, kalian harus tanya di bagian akhir. Karena ini juga hal yang penting banget. Karena kalau misalkan dari pengalaman aku juga ya, ternyata si HRD itu tahu nih kandidat serius atau enggak bekerja di perusahaan itu adalah dengan di bagian pertanyaan itu. Kadang kandidat ngerasa kayak, oh udah kok udah lengkap gitu. Padahal sebenarnya HRD itu cuma mau tahu kira-kira si orang ini emang udah niat bekerja di sini atau enggak. Kalau emang niat bekerja, pasti orang tuh akan tanya-tanya mengenai job desk-nya. Tapi kalau misalkan emang udah, oh iya iya aja gitu kan ya, oh berarti ini enggak begitu niat nih. Nanti tiba-tiba ketika dikasih job desk banyak, dia pasti nggak mau nih gitu kan. Istilah belum jelas. Ketika interview juga hal yang sangat-sangat penting gitu ya dalam melakukan
menjawab pertanyaannya itu ya, terutama di bagian akhir. Dan ya ada satu ketinggalan di paling awal, itu adalah setelah perkenalan diri, ada pertanyaan mengenai apa yang kamu tahu tentang perusahaan. Nah, kalau kamu mau melakukan interview gitu ya di suatu perusahaan, jangan lupa siapin pertanyaan ini. Karena ada ceritanya juga, ini aku karena sering banget ikut mentorku interview gitu ya. Jadi kayak aku sering nguping juga nih ya mengenai mereka interview. Dan suatu ketika si interview ini, si mentorku ini nanya kayak, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Ternyata si orang yang diinterview itu kandidat itu nggak tahu tentang perusahaannya. Oh, kalau itu saya belum tahu sih Bu gitu ya mengenai si PT ini tuh apa sebenarnya. Nah, itu adalah hal yang salah. Kalau bisa, kalian harus pelajarin dulu, oh PT ini adalah anak perusahaan apa. Jadi kalian ketika ditanya gitu, kalian bisa jelasin gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang sebenarnya kecil, tapi sebenarnya HRD itu benar-benar memperhatikan hal kecil tersebut dari segi duduk, dari segi kalian jawab pertanyaan gitu ya. Terus kayak pengetahuan kalian gimana, itu bener-bener ditanyain banget sih gitu kalau misalkan dari aku. Dan kalian harus ngejawab itu dengan detail. Jangan sampai ngeremehin sekecil apapun itu ya. Jadi harus tetap dipelajari gitu. Itu dari segi interview. Terus kalau misalkan kalian sudah mulai bekerja, pasti di minggu pertama tuh akan kalian lewati masa-masa training ya. Masa-masa training itu setelah interview, oke udah lewat, ada masa ketika kalian ingin presentasi. Nah, ini aku dapat juga teknik presentasi ketika di perusahaan. Itu sama dengan ketika presentasi kita di kelas, jujur sama banget. Karena si istilahnya orang yang bekerja sama kita, kalau misalnya kita kan masih punya mentor ya atau atasan kita, itu kalau misalkan kali dia nanya sesuatu, kayak misalkan aku kan konten ya, coba kamu ngejelasin mengenai konten kira-kira untuk di bulan ini mau dibuat kayak gimana. Nah, itu aku sampai satu ketika di awal aku bekerja gitu, awal aku magang, aku sendirian, ada atasanku dua, dan kita di ruang meeting, aku presentasi sendirian di depan di depan proyektor ya, di depan TV, terus diperhatikan sama mereka. Dan aku ngejelasin bahwa baik untuk jadwalnya itu seperti ini, aku presentasi gitu, terus kayak untuk konten-kontennya seperti ini, segala macam ini strategi yang dilakukan adalah bagaimana. Nah, untuk utamanya ke depannya kita akan melakukan ini. Nah, itu dijelasin. Nah, ternyata ketika aku selesai presentasi, mentorku bilang gini, coba kamu besok-besok latihan lagi presentasi ya, gitu. Padahal aku yang udah biasa public speaking, mentorku ngomong gitu kan, emangnya kenapa? Aku bilang gitu. Jadi ketika awal presentasi, langkah yang penting dilakukan adalah mengenai apa yang ingin kamu bahas, runtutan. Kalau kita bisa bilang kalau di acara MC itu kan kadang ngomongin mengenai rundown ya. Oke, jadi hari ini rundown kita adalah pertama ada apa aja, kedua, ketiga, sama kayak ketika presentasi. Kita juga harus ngutarain itu. Baik untuk pembahasan meeting kita kali ini, kita akan membahas beberapa materi atau poin. Poin pertama kita akan membahas mengenai strategi konten ke depannya. Poin kedua kita akan membahas mengenai jadwal konten di setiap harinya. Dan itu benar-benar harus diutarain di awal. Supaya apa? Ketika lagi meeting itu benar-benar jelas. Dari semuanya kebahas. Gitu. Dan itu runtut dari sini ke sini ke sini. Dan itu benar-benar hal yang penting. Jadi untuk dari menurut aku ya, presentasi di kelas itu penting banget buat ngelatih public speaking kita, karena kita nggak pernah tahu ya ke depannya gimana, apakah kita disuruh presentasi depan mentor dan juga atasan gitu ya ketika lagi pertama kerja, itu kita nggak pernah tahu. Gitu sih kalau misalkan dari pengalaman aku ya bekerja, magang, dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin ada salah satu pengalaman juga gitu ya dari aku pernah tanya gitu ya sama perusahaan, kenapa perusahaan ini nerima saya padahal banyak konten creator yang memang lebih bagus? Gue bilang gitu. Dan mereka nggak jawab gini, ketika saya mau atau ketika si perusahaan ini nyari sebuah kandidat, kita tuh nyari kandidat sesuai dengan kepribadiannya. Dan dari berbagai kandidat, waktu itu
karena ini anak perusahaan BUMN ya, jadinya bener-bener detail banget gitu ya. Jadi kayak dari ratusan yang daftar, ternyata mereka memang lebih banyak content creator ya, namanya juga lowongan content creator ya, dan juga banyak followersnya. Tapi alasan kenapa perusahaan terima kamu adalah kamu itu nggak hanya ngikutin tren yang ada di TikTok, tapi kamu benar-benar menciptakan tren kamu sendiri di audiens kamu, di sosial media kamu yang ngebuat diri kamu tuh unik. Terus yang kedua, dari segi public speaking, dari segi penampilan, appearance aku tuh kayak gimana di konten tersebut gitu ya. Dari tingkah lakunya juga gitu. Nah, itu yang mencerminkan perusahaan. Ternyata kayak gitu. Jadi, kalau misalkan yang aku bisa sampaikan dari pengalaman tersebut ke teman-teman semuanya adalah coba buatlah keunikan kamu sendiri. Meskipun dari segi matematika ya, bukan content creator dan juga segi kreatifnya, tapi coba perdalam berbagai macam sertifikasi ataupun pelatihan. Kayak tadi pelatihan SQL di matematika, pelatihan SPSS, itu benar-benar pelajarin. Karena itu penting banget di perusahaan. Karena jujur ya, ini aku jujur, cari magang itu sekarang susahnya minta ampun. Istilahnya kalau kita mau dapat perusahaan yang bagus, BUMN, anaknya BUMN gitu, cicitnya BUMN, itu susah banget buat lolosnya. Karena emang banyak banget ya istilahnya eh, kandidat-kandidatnya pun banyak banget gitu. Dan itu yang aku pelajari gitu selama bekerja di sini, ternyata emang dari kriteria mereka juga banyak banget gitu yang dicari gitu ya. Kandidatnya harus kayak gini gitu. Jadi kalian harus ngebuat suatu hal yang penting. Kak, kalau misalkan aku nggak mau nyiapin diri dari sekarang, aku mau kayak ya udahlah, udah jadi diri aku aja kayak gini sekarang, nggak mau ikut sertifikasi, nggak ikut ini itu, istilah gitu, nggak mau ribet ini itu. Boleh nggak? Lah, aku akan jawab kayak ya udah boleh, itu hidup-hidup kalian gitu kan, terserah kalian mau gimana pun. Tapi pesanku adalah ketika kalian dapat pekerjaan pertama, itu penting banget buat mikirin karir kalian ke depannya. Karena pekerjaan pertama itu adalah penentu utama. Kalau kalian dapat perusahaan yang biasa aja, itu akan ngaruhin ke depannya kayak gimana. Akan susah buat kita masuk ke perusahaan yang lebih bagus lagi tuh susah. Tapi kalau misalkan dari karir pertama perusahaan kalian udah bagus, maka ke depannya akan lebih gampang lagi. Kayak gitu. Karena ini yang aku tahu ya, istilahnya eh kalau misalkan dibilang kadang tuh ada SMA yang memang unggulan, SMA unggulan, gampang nih kalau diterima PTN. Sama aja kayak gitu. Mau dari PTN apapun, terutama UNJ ya, jujur kalau misalkan UNJ itu masih terpandang di perusahaan. Ini sesuai pengalaman aku ya, masih terpandang di perusahaan. Jadi jangan pernah minder karena semua itu tergantung diri kita sendiri kayak gimana gitu. Mau dari perguruan tinggi apapun, ya kalau misalkan kalian emang layak pasti akan lolos kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau dari perguruan tinggi apapun tapi ternyata kalian nggak layak, ya nggak akan lolos gitu. Semua tergantung pribadi masing-masing. Jadi coba siapkan diri kalian, terutama kalian masih semester 4 ya. Semester 4 itu penting banget sih kayak buat kalian ngembangin diri kalian lebih baik lagi selama 1 tahun, karena aku juga ngembangin diri aku dari semester 3 dulu. Malah aku bilang pengajar gitu ya, terus aku ikut sertifikasi itu di semester 4, ikut sertifikasi gitu, terus kayak ikut kursus segala macemnya. Jadi ketika aku magang, nyari magang alhamdulillahnya gampang. Aku waktu itu cerita di waktu awal semester 5 ya, waktu awal semester 6 itu aku baru pertama kali magang. Kan disuruh magang tuh sebenarnya bulan Maret, tapi aku udah nyari magang di bulan Januari. Aku ngelamar di akhir Desember, Januari awal udah masuk kantor. Secepat itu aku cepet banget gitu udah lolos aja gitu. Dan teman aku sampai bulan Maret banyak yang masih nyari perusahaan. Bahkan kayak banyak yang ngomong ke aku, "Shift, di perusahaan lu lagi ada lowongan nggak?" gitu kan. Ternyata apa, di perusahaan mereka yang memang perusahaan yang biasa-biasa aja, job desk-nya itu berat banget gitu. Karena gini, semakin besar suatu perusahaan, istilah misalkan kita sebutlah BUMN gitu kan, atau anaknya BUMN, maka otomatis pasti ada pekerja mereka yang memang udah benar-benar jago lah di bidangnya gitu kan.
Dan kita sebagai anak magang ya membantu mereka aja gitu, bukan justru malah jadi tumpuan utamanya. Nah, ketika kita magang di perusahaan yang biasa aja, itu malah kita ibaratnya kayak kita tuh magang kayak bekerja gitu. Yang lebih parah gitu, job desk-nya justru malah lebih banyak gitu. Jadi kalau menurut aku, kalian cobalah siapkan diri kalian sebaik mungkin karena istilahnya ketika nanti kalian bekerja di perusahaan, kalian dapat perusahaan yang bagus, kalian bisa dapat mudah mengembangkan diri dan nggak diperbudak ya di perusahaan yang memang biasa-biasa aja. Gitu sih kalau misalkan dari aku. Nah, kira-kira dari penjelasan aku mengenai CV, mengenai portofolio, mengenai interview, dan juga mengenai presentasi, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan mungkin? Boleh kalau misalkan mau lewat chat, boleh. Kalau misalkan mau lewat langsung ngomong gitu ya, open mic juga nggak masalah. Aku mau nanya Kak, sebelumnya makasih atas materi yang Kakak udah sampaikan. Eh, aku mau nanya tips percaya diri pas interview itu kayak gimana? Oke, Dona, makasih atas pertanyaannya. Tips percaya diri waktu interview adalah kalian pertama harus latihan interview dulu ya. Hamin 1 hari lah, itu pasti harus siapin interview dan juga jawabannya. Jadi sebagai contoh mengenai pertanyaan tadi ya, perusahaannya apa aja nih? Mengenai perusahaan itu perusahaan bergerak di bidang apa, kalian harus pelajari perusahaannya tersebut. Terus kira-kira job desk-nya apa aja yang akan dikerjakan. Nah, itu teman-teman juga harus persiapin. Dan selain kalian latihan wawancara itu supaya lebih percaya diri, kalian juga harus berpenampilan menarik juga. Kadang ada orang yang mikir kayak lowongan itu mandang fisik gitu ya. Otomatis pasti setiap perusahaan kan ya nggak mungkin gembel diterima di perusahaan kan istilah misalkan bajunya rusak gitu kan ya nggak mungkin kan pasti kan kita harus berpenampilan menarik gitu ya cuma bercanda aja yang tadi jadi kayak harus berpenampilan menarik kita pakai kerudungnya rapi, bajunya rapi, digosok dulu segala macam. Nah, itu ngebuat kita lebih percaya diri kayak gitu. Dan juga yang terutama adalah perdalam tentang diri kalian. Karena interview itu lebih mendalam lagi ya tentang diri kalian tuh seperti apa. Banyak nih ditanya-tanya sama si HRD-nya. Supaya kalian lebih percaya diri ya, kalian lebih mendalam dari CV. Terutama pelajari CV-nya lagi ya sebelum wawancara. Kayak, oh, nih saya akan ngomong tentang ini. Karena apa yang kalian omongin tuh harus sesuai dengan ada yang di CV. Gitu. Karena ada suatu ketika gini, di CV itu bagus. Ini ada case ya, kasus realnya ya. Di CV itu bagus banget, tapi ternyata ketika dia ditanya dia nggak bisa jawab. Dan ternyata adalah CV-nya itu CV bohongan aja. Oh dia pernah job desk ini padahal sama sekali nggak pernah megang job desk itu gitu. Jadi itu hal yang penting sih. Jadi benar-benar harus mempelajari. Itu sih kalau misalkan tips percaya diri dari aku ya Dona ya. Apakah menjawab? Menjawab banget, Kak. Makasih Kak. Kira-kira apakah ada pertanyaan lainnya mungkin yang bisa. Oh oke, dari Syarifah ya. Ada nggak platform terpercaya cari magang atau kerja? Nah, ada 2 platform yang terpercaya. Pertama, Glints. Aku dapat perusahaan yang sekarang, alhamdulillahnya dari Glints. Karena banyak juga kok BUMN yang pakai Glints buat cari kerja. Cari anak magang, cari pekerja-pekerja itu pakai Glints. Nah, biar kalian nggak ketipu sama banyak platform gitu ya aku mau kasih tips juga deh. Kadang tuh banyak teman-teman aku yang nanya kayak, Shift, kok bisa sih lu dapet magang yang dibayar gitu kan? Banyak teman-temanku yang juga mereka tuh nggak dibayar. Dan menurut aku sayang banget ya kalau nggak dibayar gitu. Kalian udah bekerja, butuh transport. Nah, caranya adalah kalian buka Glints ini, kalian cari pekerjaan yang kalian inginkan posisinya. Nah, biar tahu perusahaan itu bagus, istilahnya kita seleksi awal dulu ya, seleksi awal perusahaan, carilah perusahaan yang dia nampilin gaji. Kayak gini. Nah, kalau misalkan kayak gini gaji tidak ditampilkan itu perlu di ini ya, perlu dicurigai.
pertama antara nggak dapat gaji atau yang kedua gajinya nggak tentu atau kecil. Jadi harus ini banget masalah gaji gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau cari magang, biasanya namanya internship ya. Sebagai contoh, aku mau cari informatika, karena perusahaanku juga carinya di Glints, aku dapetnya juga dari Glints. Jadi aku akan nyampein Glints ini. Masih ada nggak ya di sini? Kadang nggak ada. Dan aku sih lebih nyaranin ya, teman-teman ketika bekerja nantinya, magang nantinya, coba minimal anak BUMN deh, atau enggak startup yang bagus gitu. Karena itu benar-benar mempengaruhi yang tadi aku bilang ya, karir pertama kalian, terus sama mengenai ilmu yang akan kalian dapat sih. Kalau misalkan perusahaan yang nggak bagus, kadang ilmu yang kalian juga cetek gitu ya. Atau kalian malah dipekerjakan lebih banyak. Nah, sebagai contoh di sini internship. Nah, ini dikasih tahu nih 1,5 juta. Nah, ini berarti bolehlah kalian lamar di sini. Kalian tanya tanggung jawabnya tuh seperti apa? Oh, dia ngebuat konten. Minimumnya sarjana. Terus sedang berkuliah boleh. Nah, ini kalian terus poin plusnya adalah tentang AI. Terus memanfaatkan teknologi AI. Ini chat GPT ya termasuknya. Nah, ini bisalah kalian lamar di sini. Terus yang kedua, cara tahu perusahaan itu bagus ya atau enggak, pertama dari gaji ya, dia nampilin gaji. Yang kedua, lihat jumlah karyawan di sini. Oh, dia cuma 11 sampai 50 karyawan. Itu termasuk kategori yang sedikit. Carilah yang udah ratusan karyawan, contoh 300 lebih karyawan. Itu lebih baik. Berarti itu udah perusahaan besar gitu ya. Jangan sampai kayak 10 sampai 50. Nah, ini gaji nggak ditampilkan. Perlu dicurigai. Kalau kalian mau nggak digaji sih silahkan ya, aku nggak pernah ngelarang. Cuman emang lebih baiknya digaji. Karena istilahnya magang merdeka aja kalian digaji gitu ya. Masa iya kalian magang di perusahaan-perusahaan ini nggak digaji? Nah ini 11 sampai 50. Cari lagi. Jadi emang harus picky banget sih. Nah ini contohnya ya, ini perusahaan aku sekarang. Ada ya, aku pikir nggak ada. Nih, content creator internship dia 2,5 sampai 2,8 juta. Yaitu gaji aku sekarang per bulan dapat 2,5 sampai 2,8 juta. Nah, ini itu yang pertama ya. Terus lalu di sini ada penjelasannya, skill-skill apa yang dibutuhin. Nah, ini yang masuk ke dalam CV. Yang tadi kan ada tulisan skills ya di bagian CV-nya. Usahain skill yang ada di sini, masukin semua ke dalam CV kalian sebelum kalian lamar ke lowongan. Ini kebantu kalian banget. Contoh Canva Design, nah ini kamu masukin aja nih, karena ketika kalian nanti mau di screening, bisa lolos lah di sini. Gitu. Nah, ini contohnya di perusahaan aku 200 sampai 500 karyawan. Nah, ini udah termasuk besar. Minimal 200 lah sampai 500 karyawan. Jangan sampai kayak 50 karyawan, itu kurang sih menurut aku. Karena gini, semakin dikit karyawan perlu dicurigain. Karena apa? Bisa jadi si perusahaan itu nggak mampu bayar karyawan, tapi dia memperkerjakan anak magang layaknya karyawan. Paham kan maksud aku? Ya kalian dibudakin gitu, diperbudak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ini contohnya kayak gini. Terus ini mengenai alamat kantornya kalian udah tahu. Terus mengenai ini perusahaannya juga ada gitu ya. Terus ini skill-skill apa yang dibutuhin. Nah, ini CapCut segala macam. Nah, ini juga dimasukin ke dalam CV. Bisa menggunakan CapCut gitu kan. Terus ya udah sih gitu aja sih kalau misalnya dari aku. Jadi skill ini masukin dalam sini. Terus udah. Itu sih kalau misalnya dari aku cara cari tempat magang ya. Pertama dari ngelihat gaji, yang kedua dari ngelihat karyawannya berapa banyak. Usahain 200 karyawan itu udah paling kecil banget sih menurut aku.
Karena ketika kalian emang istilahnya udah bekerja gitu ya di perusahaan yang memang dia punya banyak karyawan, meskipun kita magang dari pagi sampai sore sama aja ya, tapi tergantung job desk-nya juga. Job desk itu pasti nggak akan lebih banyak dan nggak akan lebih parah dibandingkan yang tadi diperbudak ya. Kalau diperbudak benar-benar luar biasa ininya. Nah, ini contohnya, oh dia ada 51 sampai 200 karyawan. Nah, 51 berarti kecil nih ya. Lihat di angka kecilnya ini. Berarti kita skip dulu. Cari lain yang lebih banyak lagi ininya. Nah, ini contohnya 5 sampai 6 juta. Howell and Co. Ya, Howell and Co. Kayak aku tahu deh Howell and Co. Sebagai contoh di sini dia 51 sampai 200 karyawan. Tahu kan ya Howell and Co yang biasanya ada di inian handuk Howell and Co. Terus nih contoh lagi Fatsan Indonesian Group. Kalian bisa cari-cari di sini sih. Kata kuncinya internship ya, atau kalau misalnya mau matematika internship juga nggak masalah. Kayak gitu. Itu sih kalau misalkan cara aku ya. Kalian bisa cari platformnya di Glints. Itu yang terpercaya sih. Aku sejauh ini ya udah berbagai macam platform, tapi ternyata yang paling bagus tuh Glints karena dia bener-bener kayak banyak perusahaan besar yang menggunakan Glints ini, terus kayak gajinya juga lumayan. Kadang kadang aku lebih ke kasihan sih sama teman-teman aku yang memang dia diperbudak gitu ya di perusahaannya udah nggak dapet gaji, terus habis gitu kerjaannya banyak gitu dari pagi sampai sore gitu kan. Dia itu kayak ngerasa kasihan gitu, kasihan banget padahal dia baru magang. Nah, justru makanya aku kayak lebih nyaranin kalian cobalah nggak apa-apa ngembangin dari diri kalian gitu ya dari sekarang, dari sertifikasi, terus dari ikut project, dosen dan lain sebagainya supaya mudahin kalian gitu ya dapat pekerjaan nanti. Kayak gitu. Jadi kalian bisa cari di platform Glints ini ya buat kerjaan. Terus kalau misalkan Kak, aku mau coba ngajar matematika di Nurul Fikri gitu. Kakak ada lokernya nggak? Ada. Jadi kalian kalau misalnya mau nanya loker, teman-teman aku tuh udah banyak banget yang dapetin loker dari aku. Ngajar aja di Nurul Fikri aku udah ngajak 3 teman aku ngajar di Nurul Fikri. Dari UNJ semua lagi. Ada yang dari matematika, macam-macam. Nah, ini kalau misalnya kalian mau daftar di Nurul Fikri ya, kalian klik aja karir, kalian coba ini aja. Nah, ini tuh masih open loh sampai sekarang penempatannya bidang studi matematika kalau kalian mau coba ngajar. Alhamdulillahnya itu tuh gaji di Nurul Fikri tuh per bulannya tuh sampai dari 1,5 sampai 2 juta per bulan. Itu lumayan banget sih jujur. Aku dari semester 3 udah ngajar. Alhamdulillah gitu ya dapat uang. Dan buat ngembangin diri lainnya sih gitu. Terus aku tadi mau nyampein apa ya, lupa banget. Hmm, ikutin program pelatihan SQL itu juga bisa. Kalau misalnya kalian tahu aplikasi MySkill yang buat dapat banyak sertifikat kayak gitu, itu kalian coba aja tuh buat pelajarin di sini. Biasanya dia banyak course-course gitu loh dan banyak sertifikatnya. Kalian benar-benar dapat sertifikat di sini cuma bayar 13.000 1 tahun. Tapi kalian udah banyak buat sertifikat di sini, kalian bisa masukin aja. Nih, contohnya di sini ada bootcamp dan program ya. Buat kalian ngembangin diri lah, aku coba sharing juga. Harusnya di e-learning. E-learning kalian klik. Jadi kalian bebas ya mau kapan aja. Nah, ini kalian bisa lihat nih, sosial media aku udah banyak banget yang kelar. Ini kalian cuma nonton video doang, tapi kalian dapet sertifikat. Terus kayak post testnya pun easy, cuma 5 pertanyaan doang. Terus kalian bisa dapat sertifikat deh. Bisa kalian download sertifikatnya di sini. Nah, ini contohnya ya, aku buka sertifikatnya. Dan ini sertifikatnya asli ya, karena ada nomor sertifikatnya. Nah, ini yang dimasukin ke CV.
Nah, ini contohnya. Dia sertifikat asli. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir. Bentar. Kalau misalnya mau lihat e-learningnya tuh ada apa aja, aku nggak tahu ya apakah ada yang bagian matematika juga. Nih, data science analysis. Nih, masuk nih kalian. Microsoft Excel kalian juga masuk. Terus software aku nggak tahu ya apakah kalian masuk juga. Ini accounting, finance sama tax kalian juga masuk nih di sini nih. Career and self development kalian juga masuk. Bisa banget nih kalian pelajarin. Kalian coba bayar 19.000, kalian bayar 19.000 selama 1 tahun, kalian bisa akses semuanya, dapat sertifikatnya. Ya aku sekaligus promosi ya. Gak apa-apa. Tapi aku juga di ini sih jadi ambasador ya my skill ya. Jadi ya udahlah, gak apa-apa sekalian. Ambasador Glins juga. Jadi promosikan dua itu karena itu juga bagus. Pantesan. Iya, memang. Karena itu bagus ya. Aku kalau misalnya emang bener bagus ya aku pasti promosiin juga meskipun aku ambasadornya. Nah, kalian di sini terus terakhir kali ya materi terakhir buat penutup 1 jam lagi cara pakai LinkedIn. Nah, untuk cara pakai LinkedIn, kalian bisa aja buat akun kalian. Nah, ini banyak banget nih kayak bahkan teman-teman aku yang satu semester sama aku ya, kayak mereka tuh bingung kayak Kak, Shift gimana sih cara kita pakai LinkedIn? Gimana cara buat portofolio? Gimana caranya buat CV gitu ya? Kalau misalkan kalian mau minta review CV ke aku nggak apa-apa, DM aja di Nur Shifana Diastuti di DM. Terus nanti kalian kirim CV-nya. Jadi nanti aku review. Nah, ini klik view profile. Ini network aku udah lumayan banyak sih, kayak 500 ribuan lebih network di LinkedIn. Nah, yang pertama kalian bisa masukin nama perusahaan gitu ya, atau penjelasan mengenai diri kalian. Terus kalau kalian mau tambahin section, sebagai contoh ya, tambahin section di sini nih, misalkan experience, jangan deh, lebih ke mau tambahin mengenai mana bagian. Nah, education ya. Kita mau tambahin section education, bagian education. Kalian bisa tambahin yang add profile section. Ini di awal-awal pasti nggak ada. Jadi kita harus nambahin add education. Kalian tambahin add education aja, terus nanti kalian masukin deh Universitas Negeri Jakarta di sini. Universitas Negeri. Nah, bisa langsung ada nih State University of Jakarta. Kalian bachelors of manajemen gitu atau mathematics, kalian masukin di sini. Terus tadinya tentang apa aja, dari kapan startnya kalian kuliah, Agustus 2022, terus deskripsinya kalian juga bisa masukin sini. Nah, plusnya dari si LinkedIn ini adalah diskon. Kalian bisa langsung buat CV tanpa harus buat CV lagi, dan dia ATS. Caranya adalah misalkan nih aku udah buat di sini kan, aku udah nambahin mengenai about. Nah, ini adalah summary yang tadi ya yang udah upload. Terus mengenai experience, nah ini bekerja. Aku sebagai employer branding specialist, terus aku juga module creator, terus bagian education aku di UNJ. Terus lisensi sertifikasi aku masukin, honors and awards aku juga masukin, tapi aku belum masukin ya dari November, belum diperbarui. Nah, dari sini kalau misalnya kalian enaknya ya di link ini adalah ini aku ngisi tuh dari maba, tapi aku belum punya banyak sertifikasi kan. Karena aku belum punya banyak sertifikasi dan belum punya banyak prestasi gitu ya. Jadi aku buat aja sih akun LinkedIn ini dan aku masukin aja kayak gitu. Nah, sebagai contoh di sini kalian mau di PDF-in ya, atau mau dijadiin resume. Nah, ini kalian bisa klik more buat CV-nya. Kalian klik yang build a resume.
Nah, kalau kalian udah ini, kalian buat yang create from profile. Jadi dari profile kalian yang kalian masukin satu persatu, kalian bisa jadi langsung CV, tinggal download aja. Ini udah ATS friendly, jadi kalian nggak perlu bikin CV lagi. Kalau misalnya mau gampang ya, lewat LinkedIn ini. Nah, ini contohnya. Udah deh langsung jadi CV. Semuanya. Sama kayak yang aku tadi, cuman bedanya adalah dia emang jaraknya lebih jauh-jauh ya. Jadi kayak boros halaman gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi aku awalnya kayak sampai awalnya bingung kayak ini mau naruh apa nih di sini gitu kan. Di LinkedIn-nya sampai akhirnya kayak aku terus terpacu buat ngisi LinkedIn, aku ikut sertifikasi, ikut lomba gitu kan. Jadi awalnya pun aku istilahnya kalau misalkan cerita juga ya, di tahun lalu tuh aku belum banyak pengalaman, belum banyak prestasi. Bahkan prestasi pertama aku tuh adanya di tahun lalu bulan Juni di bulan ini, setahun. Dari situ aku langsung jadi duta, jadi ini, jadi aktif jadi karena dari LinkedIn ini lebih kayak terpacu sih akan terus ngembangin diri kayak gitu. Jadi kalian benar-benar harus buat LinkedIn-nya. Karena ini juga dibutuhin yang tadi aku bilang ya buat SKPI. Jadi kalian nggak bingung kayak ini aku mau nulis apa ya di CV. Karena ini yang terjadi juga sama teman-teman aku, mereka baru pertama kali buat LinkedIn, baru pertama kali buat CV. Jadi ketika pengen buat CV, mereka bingung mau nulis apa aja karena dulu pengalaman organisasi sama kepanitiaan itu udah lewat. Istilah ikut organisasi sama kepanitiaan di semester 2 di tahun pertama. Mereka buat CV-nya baru pertama ini sekarang waktu mau magang. Terus mereka bingung kan, oh iya pencapaian kemarin job desk-nya apa aja yang dipegang, pencapaiannya apa aja nggak tahu, berapa jumlah partisipannya lupa. Nah itu yang buat ngecegah hal tersebut terjadi ya harus dimasukin dari sekarang sih, jadi harus prepare dari sekarang gitu. Terus kalian bisa tambahin section-section yang lain ya. Ntar aku coba ini yang lain. Nah, ini ada education, ada position, terus ini ada recommend yang lain. Kalian bisa klik aja recommend. Misalkan mau masukin project, mau masukin kursus, terus kalian mau masukin mengenai volunteer, kalau kalian pernah relawan ya, pengalaman kerelawanan bisa masukin. Publikasi, hak paten, terus penghargaan. Kalian pernah tes TOEFL atau tes lainnya, kalian bisa masukin organisasinya juga kalian masukin. Nah, jadi sebelum jadi LinkedIn yang banyak sectionnya ini, banyak bagian-bagian ini awalnya kayak gitu. Jadi harus di-add dulu di atas ini. Nah, banyak orang yang nggak tahu kayak, Chef, gimana sih cara gue nambahin bagian education kok gue nggak ada sih di LinkedIn-nya? Ya harus ditambahin dulu gitu ya. Baru setelah itu bisa ditulis kayak gitu. Nah, ini yang LinkedIn itu penting banget buat nyari kerja dan nanti ketika si perusahaan juga ngelihat dari LinkedIn kalian sih kayak aktif gak gitu. Jadi selain dari CV lihat dari LinkedIn gitu ya. Kalau misalnya kalian emang aktif di Instagram atau dari kreatif ya kalian juga harus masukin portofolio kalian kayak gitu. Oke, next di sini ada pertanyaan juga dari Oke, dari Vira ya. Ini direct message juga apa-apa ya buat teman-teman semuanya. Kalau misalkan mau ngubungin aku personal, nggak apa-apa. Mau misalkan tes daftar pengajar NF, boleh banget. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu seleksinya apa aja, itu aku udah share di Instagram aku. Ada highlights namanya Nurul Fikri. Nah, nanti kalian bisa lihat di situ karena aku udah sering banget sharing sih di Instagram aku tentang gimana caranya lolos di Nurul Fikri gitu ya, seleksinya gimana aja, pertanyaannya apa aja. Nah, itu udah aku share di highlights aku. Jadi semuanya tuh rata-rata udah aku share sih proses-prosesnya juga. Kalau kalian emang mau tahu. Lalu ini kalian bisa nambah uang jajan karena Nurul Fikri itu jujur ya Nurul Fikri itu open banget buat UNJ karena UNJ itu kan apa ya lekat banget sama namanya pendidikan ya UNJ calon guru meskipun sekarang udah nggak cuma calon guru ya calon calon yang lain juga jadi kayak
itu yang ngebuat Nurul Fikri tuh banyak pengajar dari UNJ. Jadi kayak aku ngajakin teman-teman aku. Padahal teman aku tuh yang tadi aku bilang belum pernah ngajar. Adik tingkatku dari pendidikan matematika dia coba lamar. Alhamdulillahnya lolos. Gitu. Jadi kayak alhamdulillah gitu. Jadi, terus kalau misalkan kalian mau tahu kayak tentang CV, terus mau tahu tentang pertanyaan-pertanyaan interview, mau pertanyaan yang lain juga, aku juga udah share di TikTok aku, Nursyifa Nadia Stuti juga. Kalian bisa cari, nah itu ada banyak video-video aku yang ngebahas tentang itu. Terus kalau misalkan mau lowongan-lowongan, itu juga aku share di Instagram sama TikTok. Itu aku jadi pusat lowongan sepertinya. Banyak yang nanya loker. Jadi kalau misalkan dari aku itu sih buat teman-teman kalau misalkan kalian mau tanya-tanya lowongan Nurul Fikri nggak apa-apa kalian DM aku aja. Aku akan balas kok teman-teman tenang aja. Oke, untuk materi sepertinya udah sampai sini. Udah cukup lengkap ya kalau untuk persiapan karir, CV, portofolio, terus LinkedIn, interview, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, boleh. Ada kalau lagi yang ingin bertanya, kalau misalnya mau melalui chat juga nggak apa-apa, nanya langsung juga nggak apa-apa. Sih, oh iya, Donna, ini em, untuk bukti ke Bu Nofriska ya, beliau menyampaikan ini, bisa nggak kalau misalkan kita capture juga? Maksudnya dokumentasi, apakah udah dokumentasi tadi? Tadi belum sempat buat dokumentasi sih, Kak. Oh, Baru oke. record doang gitu. Oh, oke. Boleh mungkin di dokumentasi aja kali ya? Maksudnya di di screenshot buat aku laporan juga ya ke Bu Nofris kan saya Ya, aku baik, Kak. disuruh laporan juga. Mungkin Oke, oke. teman-teman di sini yang bisa on cam terlebih dahulu ya supaya di screenshot dulu. Bu Nofriska itu adalah dosen pembimbing aku pas mau wapres. Jadi kayak alhamdulillahnya kayak beliau kayak nyuruh aku buat nyampein mengenai hal ini gitu ya supaya bisa bermanfaat buat teman-teman. Aku masih tunggu ya teman-teman kalau misalkan mau on cam. Sebentar aku sekalian buka WhatsApp dulu biar langsung share ke Bu Nofriska. Ini kenapa Zoom aku tuh nggak keliat show non video? Oke. Total ada 2 slide ya. Sebentar. Bu Nofriska termasuk dosen yang sangat baik ya menurut aku. Kalau misalnya kalian mau lomba, bisa banget nih ke Bu Nofriska bimbingannya. Oke, kita mulai ini ya. Dokumentasi di slide pertama. Ada Aldona, Dimas, Gaitsa, Fauzan, Ryan, Yasmin, dan lain sebagainya ya. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Aku kirim ke Bu Nofriska dulu. Oke, di slide kedua. 1, 2, 3.
Oke, sudah teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah ikut serta kelas hari ini. Semoga sharing aku bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa dapat tempat magang yang bagus ya, perusahaan yang bagus. Amin.